Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lestari dengan NPM 21111140015. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan program studi pendidikan matematika. Dengan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah probabilitas dengan menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh ibu dosen. Untuk penyelesaian soal yang pertama akan saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, untuk soal pertama kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan soal yang tadi kita baca. Diketahui terdapat 2 orang pria dan 2 orang wanita dipilih untuk jabatan 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Kita jawab. Untuk bagian A, kita mencari ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampelnya dengan NS, ketua 4, sekretaris 3, sisanya bendahara 2, sisanya. Kita dapat ini dari kita mendapat sisanya ini dari 4 itu kita ambil dari penjumlahan jumlah orangnya, jadi 2 tambah 2 4 dengan sekretaris 3, sisanya udah kita ambil 1, ini 4 kurang 1 3, untuk bendahara 2 dengan sisa 4 dikurang 2 2, jadi NS nya 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Untuk yang B nya dengan kita untuk mencari kejadian A. Untuk A, pilihnya ketua pria dengan NA, ketuanya 2, sekretaris 3, bendahara 2. Sama seperti yang tadi, kita mencari ketua dari sini, bukan dari sini ya. Jadi ketua 2 kan disuruh pria, dan kita cari pria itu ada 2 orang, berarti ada 2, sekretarisnya 3, sisa berarti udah dipakai 1, 4 kurang 1 3. Untuk bendahara ada 2 dengan 4 dikurang 2 2. Jadi untuk NA nya 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Untuk yang C nya kita mencari kejadian B dengan terpilihnya ketua pria dan sekretaris wanita. Dengan N, A irisan B dengan ketua 2, sekretaris 2, bendahara 2. Sama seperti tadi mencarinya, jadi NA irisan B 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang D, untuk mencari kejadian C terpilihnya bendahara wanita. NC, bendahara sama dengan 2, ketua sama dengan 3, sisa dari kita mencari dari sini. Wanita kan ada 2 ya, 2 dikurang 4 1 dikurang 4 3, jadi ketuanya 3, sekretarisnya 2. NC sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Kita mencari yang E mencari kejadian D terpilihnya ketua wanita, sekretaris pria, dan bendahara wanita. Karena kita belum mencari ketua wanita dan sekretaris pria, kita akan mencari dulu D1 yaitu ketua wanita. ND1 sama dengan ketua 2, sekretaris 3, bendahara 2. ND1 sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Untuk sekretaris pria D2. ND2 sama dengan sekretaris 2, ketua 3, bendahara 2. ND2 sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Peluang D1 irisan D2 irisan C itu sama dengan peluang D1 kali peluang D2 kali peluang C. Peluang D1 itu sama dengan ND1 per NS. Terus untuk peluang D2 itu sama dengan ND2 per NS. Untuk yang peluang C itu sama dengan NC per NS sama dengan 12 per 24 dikali 12 per 24 kali 12 per 24 sama dengan setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1 per 8. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut soal yang kedua. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Pertanyaannya, jika pengulangan tidak diperbolehkan, berapa banyak angka genap dari 1000 sampai dengan 1500 yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5? Penyelesaiannya, syarat bilangan genapnya yaitu satuan harus genap. Banyak bilangannya ada 6 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Selanjutnya kita buat 4 kotak. Ada kotak ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita mengerjakan dulu di kotak satuan, karena agar lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan soal. Untuk kotak satuan kita isi dengan bilangan genap. Bilangan genap ada 0, 2, dan 4. Kita isi ada 3 angka. Dan berkurang ya. Jadi untuk bilangan ribuan kita kurang, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Bilangan di sini kita kurangi 1 karena satu angka sudah kita ambil sudah kita letak di kotak satuan. Untuk kotak ratusan kita isi dengan angka ini juga, namun berkurangnya 1 karena tidak boleh berulang. Jadi kita kurangi 5 dikurang 1 4, 4 dikurang 1 3. Jadi sehingga dapat ditentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 180 bilangan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut soal yang ketiga. Baik, kita lanjut soal yang nomor 3. Sebelumnya kita baca soalnya terlebih dahulu untuk memahami soal ini termasuk soal matematika apa. Untuk penyelesaian soal nomor 3, kita misalkan probabilitas profesor terpilih, probabilitas Y sama dengan 0,80, probabilitas Z sama dengan 0,20. Probabilitas profesor menang ada probabilitas kejadian A setelah kejadian Y sama dengan 0,60. Probabilitas kejadian A setelah kejadian Z sama dengan 0,50. Maka probabilitas kejadian Y setelah kejadian A sama dengan probabilitas Y dikali probabilitas kejadian A setelah kejadian Y per probabilitas Y dikali probabilitas kejadian A setelah Y ditambah probabilitas Z dikali probabilitas A kejadian A setelah kejadian Z sama dengan 0,80 dikali 0,60 per 0,80 dikali 0,60 ditambah 0,20 dikali 0,50 sama dengan 0,48 per 0,48 ditambah 0,1 sama dengan 0,48 per 0,58 sama dengan 0,24 per 0,29 sama-sama dikali 100 sama dengan 24 per 29. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal matematika yang nomor 4. Lanjut soal matematika yang nomor 4. Sebelumnya kita terlebih dahulu baca soalnya kembali. Baik, kita akan membahas soal nomor 4. Pertama, kemungkinan anak yang lahir. Misal, P itu adalah anak perempuan, L adalah anak laki-laki. Kita buat tabel. Mencari kemungkinan ada bagian baris ada LP, PL, PP, LL. Bagian kolom ada PL. Jadi, untuk bagi kolom pertama baris pertama, ada PLP, baris kedua kolom kedua ada PLP, baris ketiga ada PPP, terus selanjutnya ada PLL, selanjutnya di bawahnya ada LLP, ada LPL, LPP, LLL. Jadi ada 1/8 kemungkinan. Untuk mencari yang A, peluang lahirnya 2 anak laki-laki. Diketahui P sama dengan 1/8, X sama dengan 2, N sama dengan 3, I sama dengan 1 kurang 1/8 sama dengan 7/8. B sama dengan 2 banding 3 banding 1/8 sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali 1/8 pangkat 2 dikali 1 kurang 1/8 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 1/64 dikali 7/8.
sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 per 64 dikali 7 per 8 sama dengan 21 per 512. Peluang B, untuk yang B, peluang memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Jadi X-nya itu bisa 0, 1, dan 2. Jadi pertama-tama kita cari yang X sama dengan 0. P-nya 1 per 8, X-nya 0, N-nya 3, Q-nya 7 per 8. B-nya 0 banding 3 banding 1 per 8 sama dengan kombinasi 0 dari 3. Dikali 1 per 8 pangkat 0 dikali 7 per 8 pangkat 3. Pangkat 3 kurang 0. Sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial dikali 1 dikali 7 per 8 pangkat 3. Sama dengan 1 kali 1 kali 343 per 515 sama dengan 343 per 512. Untuk mencari X sama dengan N1, kita bisa pakai B 1 banding 3 banding 1 per 8 sama dengan 3, kombinasi 1 dari 3 dikali 1 per 8 pangkat 1 dikali 7 per 8 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 per 8 dikali 7 per 8 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 per 8 dikali 49 per 64 sama dengan 147 per 512. Untuk yang X sama dengan 2, B sama dengan 2 banding 3 banding 1 per 8 sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali 1 per 8 pangkat 2 dikali 7 per 8 3 kurang 2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 per 4 dikali 7 per 8 sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 per 64 dikali 7 per 8 sama dengan 21 kali 512. Jadi peluang dari X sama dengan 0, 1, dan 2. Jadi peluang memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki itu adalah 343 per 512 ditambah 147 per 512 ditambah 21 per 512 sama dengan 511 per 512. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Mu sama dengan N kali P sama dengan 3 kali 1 per 8 sama dengan 3 per 8. Simpangan bakunya kita mencari sigma sama dengan akar N kali P kali Q sama dengan akar 3 kali 1 per 8 kali 7 per 8 sama dengan akar 21 per 64 sama dengan akar 21 per 8. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan soal matematika dari saya. Jika ada kesalahan baik kata maupun tulisan, saya minta maaf. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.